Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali saudara-saudara semuanya di channel Leni Berlina FBS UNP. Kita lanjutkan pembicaraan mengenai, manajemen, sumber daya manusia yang di video sebelumnya, khususnya tentang, eee, manajemen usaha ya. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang manajemen, biaya. Saudara-saudara semuanya, berbicara tentang manajemen biaya, kita akan bicara tentang, analisis biaya operasional, catatan keuangan, kemudian cara, menghitung keuntungan dan kerugian, seperti itu ya. Nah, eee, ada apa dengan manajemen biaya ini? Apa yang perlu kita ketahui? Berikut penjelasannya saudara-saudara semuanya. Bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam menjalankan bisnis, kita perlu, merencanakan, berbagai variabel dengan baik ya, baik biaya tetap seperti gaji, karyawan, uang sewa dan fasilitas sebagainya. Kemudian biaya variabel seperti belanja bahan, biaya produksi yang semuanya itu merupakan biaya operasional. Oke, kita bahas dulu biaya operasional. Nah, analisis biaya operasional juga akan membantu saudara dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha Anda atau jasa Anda dan menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Analisis biaya kemudian akan menjadi rancangan anggaran operasional, usaha Anda. Kemudian membuat catatan keuangan. Catatan keuangan sederhana terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Catatan keuangan ini merupakan laporan pelaksanaan dari rancangan biaya operasional yang sudah Anda buat sebelumnya. Melalui catatan ini, Anda dapat melihat apakah modal digunakan sesuai dengan anggaran, eee, terutama mengontrol apakah, anggaran sudah terserap dengan optimal dan tidak mendatangkan kerugian. Poin berikutnya mengenai manajemen biaya itu menghitung keuntungan dan kerugian. Cara sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian adalah dengan mengurangi biaya produksi yang Anda keluarkan dengan hasil penjualan produk. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu Anda dalam menetapkan target keuntungan dan minimalisir resiko kerugian yang dapat saja terjadi kapanpun. Nah, penting juga untuk diingat bahwa Anda harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Pemisahan kedua jenis keuangan akan memudahkan Anda dalam menganalisis keuntungan dan kerugian usaha Anda. Selanjutnya, pemasaran ya. Jadi ketika membahas manajemen biaya pasti tidak terlepas dari pemasaran. Secara umum, sebelum melakukan pemasaran, Anda harus mengidentifikasi konsumen yang akan Anda targetkan dengan menggunakan teknik analisa strategi pemasaran yang sering disingkat dengan STP, segmentation, targeting, and positioning. Segmenting itu ya memetakan konsumen yang potensial. Targeting itu ya memilih target konsumen. Sedangkan positioning itu pemilihan produk unggulan. Nah, segmentasi pasar merupakan upaya memetakan siapa saja yang berpotensi menjadi konsumen dari produk. Kondisi wilayah apa yang mendukung penjualan, termasuk seberapa besar kebutuhan masyarakat akan produk. Nah, targeting adalah aktivitas lanjutan setelah Anda berhasil melakukan segmentasi pasar dan dengan memilih satu atau dua segmentasi pasar yang paling mungkin untuk disasar. Dapat mendetail kepada wilayah pemasaran hingga waktu yang tepat untuk pemasaran. Selanjutnya dalam tahap positioning ya. Kalau tadi di dalam tahap targeting itu kita melakukan segmentasi pasar dengan memilih salah satu atau dua segmentasi pasar, maka dalam positioning Anda mulai melakukan identifikasi diferensiasi produk yang mungkin ditawarkan dan belum ditawarkan oleh pesaing Anda, termasuk menganalisis kemungkinan produk lain yang dapat menjadi substitusi produk usaha Anda. Setelah mengidentifikasi strategi pemasaran,
selanjutnya adalah memikirkan taktik pemasaran. Konsep yang paling sering digunakan adalah 4Ps. Product, Price, Promotion, and Place. Suatu produk bisa laku di pasaran ketika ia mampu memberikan keunggulan yang dicari oleh konsumennya dengan desain, kemasan, ataupun penawaran diferensiasi yang unik serta bervariatif. Penentuan harga atau price adalah salah satu taktik yang dapat dilakukan dalam proses pemasaran. Anda dapat melakukan diskon ataupun kemudahan pembayaran secara kredit untuk menarik perhatian pelanggan. Promosi produk dapat memanfaatkan berbagai macam platform, khususnya media daring seperti Instagram, Facebook, ataupun situs web. Yang terakhir adalah place, yaitu untuk Anda yang tidak memiliki kantor penjualan fisik dan hanya mengandalkan pemesanan daring, yang harus Anda pikirkan adalah keterjangkauan barang atau jasa dengan para konsumen dan mekanisme pendistribusian produk. Jadi kira-kira demikianlah analisis manajemen biaya dan pemasaran. Di mana di manajemen biaya saudara perlu menganalisis biaya operasional, membuat catatan keuangan, menghitung keuntungan dan kerugian. Sedangkan di pemasaran saudara perlu memperhatikan segmenting, targeting, dan positioning. Demikian dulu saudara semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Selamat melakukan praktek wirausaha. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.